Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Dugi. Gue bakal lanjut bahas soal KSNP ekonomi tahun 2020. Sebelum lanjut, mungkin kalian yang lagi persiapan KSNP lagi nyari pelatihan ataupun tryout untuk KSNP, kalian bisa cek di Instagram gua di @mhmddugi ataupun nanti linknya gua taruh di deskripsi. Oke, gue bakal bahas soal nomor 23 sama nomor 24. Dari nomor 23 dulu. Berikut ini bukan merupakan ukuran kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu pilihannya ada berkurangnya utang luar negeri, terus terjadinya perubahan struktur ekonomi, sama meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatnya PDB real, sama meningkatnya indeks pembangunan manusia. Jadi kalau pembangunan ekonomi itu kan secara umum kalau materi ini tuh ada dua, ada pertumbuhan ekonomi, ada pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu cuma ditandai dengan PDB real, itu yang economic growth atau disingkat biasanya EG. Nah, tapi kalau di pembangunan ekonomi itu lebih besar atau lebih luas konsepnya, cakupannya daripada pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak cuma ekonominya tumbuh aja, tapi mulai dari eh, pendapatan per kapita juga meningkat. Pendapatan per kapita ini menggambarkan prosperity gitu. Prosperity atau kesejahteraan. Terus kalau IPM ini juga bagian dari pembangunan ekonomi gitu. Kenapa bagian dari pembangunan ekonomi? Karena maksudnya bagian dari pembangunan ekonomi. Kenapa bagian dari pembangunan ekonomi? Karena kan di pembangunan ekonomi itu ekonominya sebenarnya negaranya itu bukan cuman secara ekonominya aja yang baik gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi itu dari segi ekonominya aja, tapi kalau pembangunan ekonomi lebih luas, mulai dari manusianya, terus mulai dari struktur ekonominya juga berubah gitu. Biasanya pembangunan ekonomi itu struktur ekonomi suatu negaranya itu biasanya lebih nanti berkembangnya ke arah yang kapitalis gitu. Tapi bukan dengan konsep kapitalis yang ini ya, yang kayak buruk banget gitu ya. Tapi maksudnya itu kayak perekonomiannya berubah kayak lebih baik gitu. Kenapa dibilang kapitalis? Karena menurut histori gitu, secara sejarah ekonomi yang ekonom sorry struktur ekonomi yang sifatnya kapitalis itu punya economic growth ataupun kemajuan yang lebih bagus dibandingkan ekonomi yang lain gitu. Coba kita lihat dulu Rusia yang sifatnya komando terus berubah jadi kapitalis, itu mulai maju perekonomiannya gitu juga dengan Jerman sama Cina gitu. Terus di kunci jawabannya itu jawabannya yang A, berkurangnya utang luar negeri. Sebenarnya berkurangnya utang luar negeri itu juga eh, bagian gitu, bagian dari pembangunan ekonomi gitu. Tapi di sini kan dia bilang yang bukan merupakan ukuran gitu. Jadi maksudnya itu ukuran itu kayak alat-alat ataupun instrumen yang ataupun apa namanya perhitungan-perhitungan yang menandakan kalau ekonomi itu mengalami pembangunan gitu. Nah, jadi perubahan struktur ekonomi, terus meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatnya PDB real, sama meningkatnya IPM itu salah satu ukuran gitu. Kalau ekonominya itu lagi mengalami pembangunan. Terus kalau berkurangnya utang luar negeri itu lebih ke arah dampaknya dari pembangunan ekonomi gitu. Karena nanti dari pembangunan ekonomi itu negaranya menjadi lebih mandiri dan karena lebih mandiri akhirnya yang sebelumnya ada utang akhirnya dikurangin utang luar negerinya gitu. Jadi jawaban nomor 23 yang A. Terus nomor 24, kurva penawaran uang berbentuk. Oke, ini jadi udah pernah ya dibahas di beberapa nomor gitu tentang penawaran uang. Jadi sebenarnya penawaran uang itu ada dua jenisnya gitu. Yang pertama dari segi teori. Dari segi teori itu yang bentuknya upward sloping. Ini vertikalnya rate of interest. Terus satunya yang aplikatif. Yang aplikatif ini yang real. Nah, kalau yang dari segi aplikatif ini yang benar-benar kepake gitu. Jadi kalau yang dari segi teoritis
dia bentuknya upward sloping karena jumlah uang yang ditawarkan itu bakal meningkat ketika rate of interestnya naik gitu. Kenapa naik? Karena logikanya gini, rate of interest itu kayak harga kita megang uang kan. Nah, yang menawarkan ini itu pihak-pihak kayak misalkan pihak lembaga pinjaman mulai dari bank ataupun misalkan peer-to-peer lending ataupun kayak orang per orang biasa gitu kayak apa namanya yang tukang kredit keliling itu. Nah, kalau misalkan interest rate-nya naik, otomatis kan kayak kalau misalkan gua minjemin ke orang, itu gua bakal dapet interest rate kan. Nah, kalau interest rate-nya naik, berarti kalau gua minjemin, gua bakal dapet lebih banyak. Makanya makin banyak orang yang menawarkan atau meminjamkan. Makanya penawaran uang itu bentuknya eh, bentuknya upward sloping gitu. Tapi kalau dari segi aplikatif dia bentuknya vertikal gitu. Vertikal ini berarti menggambarkan nggak ada hubungan antara interest rate sama jumlah uang yang ditawarkan gitu. Kenapa? Karena sejatinya penawaran uang itu merupakan jumlah uang yang beredar. Nah, jumlah uang yang beredar itu diatur sama otoritas moneter kan sebenarnya. Kalau di Indonesia misalkan Bank Indonesia gitu. Makanya jawaban yang nomor 24 ini yang paling tepat yang E, bentuknya vertikal. Kenapa vertikal? Karena jumlah uang yang beredar ataupun money supply ataupun penawaran uang itu ditetapkan atau diatur oleh otoritas moneter. Itu dalam kutip di Indonesia itu Bank Indonesia gitu. Oke, jadi itu pembahasan nomor 23 sama nomor 24. Mungkin cukup sekian, semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like sama subscribe channel ini biar bisa membantu kalian semua. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.